Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kenikmatan sehat dan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada Bapak Kepala Bidang dan Ibu Ketua Forum PAUD serta Bapak Korwil, kegiatan ini mohon maaf agak tersendat karena koordinasi kami di bawah yang juga kurang lancar. Baiklah, untuk kegiatan ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, yang kedua sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bakorwil 3, yang selanjutnya sambutan oleh Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, dan mohon maaf yang selanjutnya sambutan oleh Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya kami sampaikan, persilakan kepada Bapak yang mewakili Bakorwil, Bapak Irfan, untuk memberikan sambutan selamat datang kepada undangan dan tim dari Provinsi Jawa Timur. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan yang akan hadir pada hari ini Bapak Kepala Bakorwil, namun pada jam yang bersamaan beliau ada tugas untuk sosialisasi Pura di Surabaya. Berikut juga dengan Pak Kabid yang juga akan yang ikut mengikuti Pak Kepala Bakorwil. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami membacakan sambutan yang sedianya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bakorwil Bojonegoro. Baik, yang kami hormati Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Dwi Astuti. Yang kami hormati Ketua Bunda PAUD Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Forum PAUD Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Kepala BPKBN Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Kemenhub Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Ketua Tim Cegah Stunting Kecamatan Baru dan juga di Desa Sido Bandung, serta Bapak Ibu peserta FGD yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia semata kita dapat hadir bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan program pendampingan stunting Forum PAUD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Peserta FGD yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta FGD yang hadir pada hari ini. Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan. Stunting merupakan salah satu isu strategis yang mendapat perhatian karena menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Peserta FGD yang saya hormati, stunting membutuhkan upaya preventif atau pencegahan dengan penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak semenjak ibu dinyatakan hamil hingga anak berumur 2 tahun dengan memenuhi asupan gizi. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dapat meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Salah satu upaya untuk menurunkan stunting adalah dengan pemberian makanan tambahan atau PMT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang pedoman penyediaan makanan tambahan anak sekolah gizi dalam pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Peserta rapat yang saya hormati, sesuai data studi status gizi Indonesia tahun 2019 dan tahun 2021, prevalensi balita stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 adalah 26,9% dan pada tahun 2021 menjadi 23,5% hingga turun 3,4%. Sedangkan secara nasional prevalensi stunting tahun 2019 adalah 27,7% dan tahun 2021 adalah 24,4% yang juga turun 3,3%. Jadi Jawa Timur lebih besar penurunannya. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2001 adalah sebesar 13,9%. Angka ini nampaknya jauh lebih kecil daripada angka prevalensi stunting harus terus ada effort untuk terus menurunkan serendah mungkin. Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan stunting ini proaktif untuk menurunkan angka stunting. Kabupaten Bojonegoro bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengkampanyekan gerakan masyarakat makan ikan dengan tujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan saya ucapkan selamat datang dan mengikuti kegiatan Forum Group Discussion pendampingan stunting oleh Forum PAUD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, perlindungan, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sekian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, Agung Subagio SSTP MSI ditandatangani. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Astuti MSI. Kepada beliau kami silakan. Oh, ngapunten. Kepada Bapak Kepala Bidang PAUD PNF dalam hal ini yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan sambutan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati tim PAUD, saya sebutnya tim PAUD dari provinsi karena dari Bu Astuti adalah ketuanya, kemudian membawa tim yang banyak. Dari Pak Korwil yang kami hormati, dari teman-teman Kemenak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPA 3KB,
kemudian BKKBN, dari tim pencegahan stunting kecamatan maupun desa yang hadir, dan para tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi hari ini dengan topik utama adalah stunting. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi disampaikan oleh Ibu pembawa acara, mohon maaf, jadi mungkin ada sedikit kendala terkait dengan kehadiran panjenengan semua. Bu Dwi, mohon maaf sekali lagi keterbatasan kami untuk menyediakan atau memfasilitasi dari panjenengan semua, karena memang ada sedikit miss ya. Jadi tapi alhamdulillah semua bisa terjangkau, surat-surat baru tadi pagi tersampaikan di masing-masing OPD dan alhamdulillah bisa dihadiri. Ini adalah percayaan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih dari Dinas Pendidikan. Mohon maaf pagi hari ini Bapak Kepala Dinas ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami dari Kepala Bidang PAUD untuk mewakili pada kesempatan ini. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Irfan dari Pak Korwil, jadi yang menyambut mestinya adalah dari Pak Korwil itu untuk kegiatan ini, tapi Dinas Pendidikan siap untuk memfasilitasi. Mudah-mudahan nanti kegiatan forum diskusi stunting pada pagi hari ini nanti berjalan dengan baik. Sekali lagi dengan segala keterbatasan yang ada dari fasilitas kami, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat ya dari kami, karena pada kegiatan ini intinya adalah kita mensukseskan program stunting nasional, dan target dari ibu kita, ibu anak, ibu Bupati Bojonegoro bahwa nanti tahun 2024 di Bojonegoro itu adalah bebas stunting untuk kategori sedang dan ringan. Ini tugas berat kita di Bojonegoro adalah mungkin dari Dinkes, dari DPE 3KB sudah mendapatkan materi ini ketika kita koordinasi pada tanggal 4 Juli 2002 di lantai 4 ya. Jadi tugas berat kita adalah menciptakan Bojonegoro bebas stunting kategori sedang dan ringan ya pada tahun 2024. Begitu Bu ya, mudah-mudahan tidak salah. 23 atau 24 di akhir kepemimpinan 23 ya, di akhir kepemimpinan Ibu anak 23 ya. Jadi masih ada waktu 1 tahun Bu Dwi. Jadi kita diberikan target yang ini cukup berat bagi kami, tapi dengan pendampingan dari provinsi ya, semuanya bergerak, insya Allah yang menjadi target Ibu Bupati kita mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya, dengan cara tadi secara intensif kita terjun ke bawah ya, melakukan pendampingan secara masif, karena dari Dinas Pendidikan sendiri adalah kita hanya bisa supporting hal kecil saja, mungkin parenting, memberikan pendidikan kepada orang tua bagaimana melayani anak-anak dengan meliputi atau dengan fasilitas gizi, kesehatan, perawatan melalui kalau kita ada PAUD HI gitu ya. Jadi PAUD holistik integratif yang terdiri dari 5 pelayanan dasar, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, perlindungan ya, pengasuhan dan kesejahteraan. Itu yang kita gaungkan di bawah terkait dengan pendidikan formal dan non formal di PAUD. Saya kira itu ya, saya tidak bisa panjang lebar, dan mudah-mudahan diskusi nanti ini berjalan dengan baik sampai nanti berakhir pada kegiatan kunjungan lapangan di lokus, salah satunya bahwa di Bojonegoro itu ada 10 kecamatan yang menjadi lokus stunting ya. 10 atau 9 Bu? Kemarin 10 karena ada double Gayam ya. Jadi Dimbalen, Gayam, Tambakrejo, Sumberjo, Ngasem, Malo, Bojonegoro dan Kedung-Adem. Ini data yang disampaikan oleh Bu Sekda kemarin ketika rapat koordinasi di lantai 4. Mudah-mudahan nanti kalau yang hadir di sini dari Kecamatan Balen dan Desa Situ Bandung ya, masuk kategori stunting juga nggih. Terus bersabar Bu, semangat dalam mengatasi stunting karena ini adalah program nasional dan di daerah kita sebagai ujung tombaknya di sini bergerak bersama-sama ya. Saya kira itu, mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Forum PAUD Provinsi Jawa Timur kepada
Ibu Dr. Dwi Astuti MSI SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di belakang bisa menempati yang di depan. Dari Dinas Kesehatan, BPAKB, sama dari Dinsos. Monggo katuran ini ada kursi yang kosong di depan. Karena kita diskusi focus group discussion ya, jadi kita bisa diskusi yang enak. Karena kita semua narasumber, Pak. Kita semua narasumber. Oke. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dari Kepala Bakorwil yang mewakili dalam hari ini Pak Irfan, matur nuwun sudah rawuh di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang mewakili di sini Bapak Rasmadi. Bapak Rasmadi, berarti orang Jawa ya Pak ya? Asli. Terima kasih sudah memfasilitasi tempat ini, dan yang saya hormati atas nama Bunda PAUD hadir di sini Ibu Nini ya, dari Pokja. Terima kasih sudah double tugas luar biasa. Ini namanya pasukan siap siaga ini. Dan yang saya hormati Ketua Forum PAUD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Huzaini. Terima kasih Pak Huzaini selalu bersama kami Provinsi Jawa Timur untuk menguatkan kabupatennya. Dan yang saya hormati Bapak dari Kemenak Kabupaten, alhamdulillah yang saya tunggu-tunggu dan saya rindukan. Kenapa? Karena ada spesial garapan stunting itu melalui Kemenak. Mestinya demikian. Wabil khusus juga Dinas Kesehatan tentunya, Dinas Kesehatan dan BP 3AKB ya. BP 3AKB, terima kasih. Tentunya ini kaitannya dengan perubahan perilaku, dan juga yang hadir di sini Dinas Sosial, tentu bagian yang tidak mungkin tidak terlibat. Harus terlibat karena ada beberapa program yang memang sangat lekat dengan masyarakat, dengan PKH-nya dan seterusnya dan lain-lain. Dan Bapak Ibu yang lain dari kecamatan, dari desa, dari kelurahan, ibu-ibu semuanya dari desa kelurahan, nggih? Oh, dari PAUD. Oh, lembaga PAUD. Oke, alhamdulillah. Pengelola ya, Bu. Alhamdulillah hadir lengkap. Jadi kami sangat berbahagia karena walaupun informasi, sebetulnya kami sudah memberi informasi sudah lama, Ibu. Ternyata tidak tahu ada hambatan di sini, jadi bukan kami. Kami sudah lama menginformasikan, tapi tidak tahu berkenaan dengan turunnya kebijakan itu, Bapak Ibu diundang baru kemarin, nggih. Jadi tadi pagi. Jadi ini luar biasa. Kita beri plus untuk yang hadir di sini. Waduh. Diundang baru tadi pagi sudah hadir. Berarti ini luar biasa. Apakah memang harus mendadak begini biar bisa datang? Kalau diundang lama-lama mungkin khawatir lupa. Tapi saya tidak mengatakan itu, tapi yang jelas Bapak Ibu luar biasa karena tidak ingin kami mengundang dadak-dadak karena kami sudah ngundangnya sudah lama, berkenaan dengan ada persoalan miskomunikasi itu juga di luar keinginan semua pihak ya. Jadi mohon dimaafkan, dan kita sebagai manusia yang dewasa pasti legowo ku enak Bu, jadi kok Ibu iso lemu-lemu. Nah Ibu mikir kok kuru-kuru Bu, aja sampai stunting ya Bu ya. Enggak lah, kalau ibu-ibu kan sudah telat kalau stunting. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kami bersama tim di sini. Tim kami ada ibu-ibu, saya sampaikan sebelah kanan ini Ibu, waduh pangkatnya kok gak saya tanyakan. Bu Ave ini seorang anggota militer, beliau tokoh
di tingkat Jawa Timur dan juga kepala cegah COVID ya, cegah COVID, kepala cegah COVID di Jawa Timur. Beliau adalah dosen para perawat. Terus begitu banyak, jadi nanti biar beliau yang menyampaikan. Yang jelas beliau keluarga militer dan beliau sendiri adalah seorang yang luar biasa di kemiliteran. Nah, artinya secara pembicara ilmu kesehatan beliau punya kemampuan ke arah sana. Selanjutnya di belakang Ibu Wiji. Bu Wiji ini sekretaris kami, luar biasa. Bu Wiji kenapa duduk di belakang, bisa di depan? Bu Wiji ini dari dulu tugas di Balitbangkes. Jadi beliau di penelitian kesehatan. Jadi alhamdulillah sekarang beliau mulai 2003 bergabung dengan Forum PAUD sehingga sampai sekarang menjadi sekretaris mendampingi kami. Tetap semangat walaupun usianya masih 27 Bu, tapi dibalik Bu ya. Luar biasa Bu Wiji, semoga sehat ya Bu Wiji. Semoga semuanya di sini juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelah kiri Ibu Prihaningsih. Ibu Prihaningsih ini dulu bertugas di BP PAUD Dikmas Regional 4 Jawa Timur, Regional 4, yang saat ini bertugas sebagai asesor PAUD. Nah, ini tim kami Pak. Yang selanjutnya adalah Ibu Zamidah. Ibu Zamidah, nah ini Bu Zamidah ini paling tinggi sendiri, jadi kalau kami tidak terlalu tinggi, nah beliau luar biasa. Beliau ini adalah dosen dari Perbanas dan juga dosen di Unitomo Surabaya, dan masih banyak lagi tim kami dari unsur kesehatan seperti yang lainnya. Dari psikolog juga ada Pak Sarjono dari kesehatan, psikolognya juga banyak. Tapi kami berbagi tugas Pak, karena yang kami datangi tidak hanya Bojonegoro saja, kami ada 4 kabupaten kota, 4 kabupaten yang kita datangi. Jadi kita berbagi tugas, yaitu diantaranya Bojonegoro, Jombang, sama situ Bondowoso, Bondowoso dan Jember. Itu yang kami melakukan pendampingan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kehadiran kami sebetulnya didampingi oleh DAIGI. DAIGI itu adalah Yayasan Peduli Anak Yatim, Yatim Piatu dan Duafa dalam tumbuh kembang anak. Sayang sekali hari ini tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah support frozennya hadir Pak. Support frozen bagi anak-anak tetap dikirim. Jadi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya frozennya tetap kami kirimkan untuk adik-adik nanti yang ada di Sido Bandung dan Balen. Nanti insya Allah gitu ya, kita hadirkan di sana untuk membuat kita menyapa anak-anak dan menyapa keluarga stunting di sana. Support dari DAIGI itu selain edukasi dan juga makanan bergizi berupa frozen. Nah kali ini untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ave. Materi dari DAIGI dan juga materi lengkap tentang buku saku stunting ya. Bapak Ibu sekalian, sekilas kami informasikan, saya berterima kasih Forum PAUD dan juga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang 2021 kemarin sempat kami ke sini berada di Bakorwil. Kami diberi fasilitas di Bakorwil dan kami melakukan riset. Riset kami di 4 kabupaten yang sudah kami sebut tadi, dan hasil riset itu, ternyata ada beberapa faktor yang ternyata kami temukan di lapangan. Personal hygiene itu menjadi sangat penting karena banyak sekali masyarakat yang urusan bersih diri ini kurang. Jadi ini sangat lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini informasi dari kami hasil riset yang sudah kami tulis di
sebuah tulisan rekomendasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain personal hygiene, ternyata akses untuk sumur air bersih itu sangat kurang ya, sangat kurang. Ini di beberapa titik. Sehingga kalau kita melihat dari kondisi di lapangan, banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki sumber air bersih. Apakah di Bojonegoro demikian? Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Ave. Karena saya berbicara secara umum saja dari 4 kabupaten itu. Ternyata ada juga daerah yang menggunakan sungai untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Baik itu mandi, cuci piring, cuci baju, dan mohon maaf BAB di sana. Jadi lengkap sudah. Sehingga para ibu-ibu dan juga anak-anak muda putri yang biasa mandi di sungai, yang katanya Bu lebih enak Bu mandi di sungai seger. Iya, di situ banyak Joko Tarupnya. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak pernikahan dini pula Bu, karena banyak Joko Tarup. Ini kondisi di lapangan yang kami temukan di sepanjang sungai yang ada di Bondowoso dan juga ada daerah lain seperti Jember. Nah Bapak Ibu, apakah di Bojonegoro juga demikian? Nanti coba kita tengok tulisan kita yang akan dipaparkan oleh Ibu Afi nanti. Nah itu kedalaman sumur menjadi faktor yang mempengaruhi kita untuk menulis gitu ya. Kenapa gak pakai sumur? Apakah tidak punya? Ada yang bilang punya, ada yang memang tidak punya. Kalau yang bilang punya, kenapa tidak dipakai terlalu dalam Bu? Karena tidak punya dap. Nah, ada yang punya dap. Waduh Bu, ternyata setelah dipakai dap itu airnya enggak keluar gitu. Sudah 30 meter. Ternyata ada yang pakai sampai 80 meter loh. Begitu dalamnya. Ternyata daerah sana memang agak pegunungan begitu, jadi itu yang terjadi di lapangan sehingga mau tidak mau mandi di sungai. Itu yang terjadi sehingga persoalan air bersih menjadi faktor terpenting yang harus kita siapkan untuk supaya kita melakukan percepatan untuk stop stunting ya. Zero stunting. Semoga kalau di Bojonegoro semangatnya tadi adalah bagaimana kita bisa bebas stunting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pernikahan dini menjadi sangat marak juga di beberapa kabupaten yang saya sebut tadi. Tentulah ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak ini menjadi stunting. Bisa jadi ibunya yang belum siap, kehamilannya juga belum siap dan seterusnya. Mereka juga tidak paham secara pola asuh, pola didik dan bahkan pola makan. Wis anak sulit makan, akhirnya ibu males, nggak mikir bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Jadi bagaimana mereka harus menyiapkan kebutuhan anak dengan harus begitu telaten seorang ibu, bagaimana setiap hari anaknya harus kemasukan makanan yang bergizi. Tapi kalau ibunya males karena kondisi anaknya susah makan, ya sudah akhirnya nggak makan dan menjadi anak tidak sehat. Nah ini faktor-faktor ini yang ternyata terjadi setelah kami lakukan riset itu Pak. Nah ternyata ada faktor lain. Setelah kami turun ada beberapa yang kami lakukan turun di lapangan itu pola gaya hidup. Ada pola gaya hidup. Ternyata lebih mementingkan kebutuhan yang bersifat fisik fisik rumah atau mungkin perhiasan, fisik rumah atau perhiasan. Jadi tidak berpikir bahwa makan sehat, makan yang bergizi itu adalah untuk menyiapkan fondasi anak menjadi anak yang sehat dan kuat. Jadi ini pola pemahaman dan juga pola pikir. Jadi ternyata ini masih belum nyampe kepada masyarakat di level bawah, Pak. Saya lihat rumahnya tembok. Nah, terus berkeramik. Nah, ternyata itu. Tapi memang ada Bu yang masih gedek dan rotok ya memang bolong-bolong begitu ada, tanah liat begitu ada. Tapi ada beberapa Bu yang anaknya sehat, anaknya stunting tapi ternyata lingkungannya ini rumahnya itu bagus begitu. Nah, ternyata anaknya juga diberi
kalung, gelang loh ini. Jadi ini berpikirnya sangat perlu dilakukan pendidikan ya, edukasi bagi mereka bahwa kepentingan atau kebutuhan dari pemenuhan gizi anak itu menjadi poin penting karena kita akan menyiapkan generasi yang sehat berkualitas itu. Sehingga kalau anak nggak sehat tentu anak nanti ya nggak bisa kaya nggak sehat. Nah, tapi yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana anak-anaknya ini piye carane nggawe gelang ambek kalung supaya didelok tanggane ku pantes. Tapi pantes itu ukuran apa begitu ya, Bu. Jadi nah itu masih dalam posisi gaya hidup. Nah, gaya hidup. Nah, ternyata ini juga dipengaruhi oleh budaya. Nah, budaya contoh seperti budaya mandi di sungai, terus juga pemahaman budaya di rumah biasanya zaman dulu itu selalu begini, gak zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada. Anakku, kamu gak usah makan dulu, nunggu bapakmu yang makan dulu ya. Nah, ini bapaknya yang suruh makan begitu ya. Nanti aja, nanti nunggu bapak makan selesai baru kita yang makan. Waduh, ini memang saya lagi ingin menyentuh para bapak, bukan hanya di ruangan ini saja, tapi saya ingin menyentuh para bapak-bapak yang ada di luar juga, bahwa sebetulnya ada sesuatu yang istimewa, potensi seorang istri yang luar biasa perhatian kepada suami. Tapi ini akan membahayakan anaknya manakala anaknya menjadi di nomor 2 kan urusan makan ini. Wes iki wek bapakmu ya, iki empal wek bapakmu, sing anak-anaknya waduh. Loh itu masih ada, Pak. Masih ada. Dan yang lebih parah lagi, wes ibuke gak usah makan dhisik kok ngenteni keren-kerene anake, tambah lebih nemen, Pak. Muga-muga mlebu surga kabeh ibu-ibu ya. Nah, ini kondisi yang terjadi. Saya tanya, betul enggak Bu bahasa saya? Kok ngene tok, Bu? Halo yang merasa ibu? Dulu ya. Sekarang sudah sepuh bilang bagaimana? Oh, sudah ada perubahan, oke ya. Tapi bagaimana dengan yang di daerah? Bagaimana dengan yang di pelosok? Pasti itu masih terjadi. Jadi kepanjangan tangan dari kita itu tentulah PAUD-PAUD atau guru-guru yang ada di daerah-daerah atau mungkin dari kader-kader PKK itu yang akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa penting kita menghargai suami, oke, tapi juga anak-anak perlu diperhatikan. Nah, nanti lebih lengkap akan disampaikan oleh Ibu Afi. Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak ini ada satu poin lagi Bapak Ibu. Selain kita ingin menyiapkan diri no pernikahan dini. Undang-undang sudah jelas, disiapkan ada perundangan yang baru sebagai perubahan. Bahwa anak atau calon pengantin itu, nah ini ada Bapak Kemenak yang bahkan sangat hafal lah kalau undang-undangnya itu. Ya kita kan sebagai praktisi di lapangan, tentu ini menjadi pesan moral untuk kita laksanakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Lah kalau program wajib belajar 12 tahun plus pernikahan umur 19 berarti ini kan sambung. Ini berarti kan sambung ini Bu. Jadi kalau dia lulus SMA, SMK berapa Bu usianya? 18, 19, jadi persiapan menikah 19. Maka kalau wajib belajar 12 tahun ini dilaksanakan sampai ke pelosok desa, maka tidak akan nanti ada pernikahan dini. Begitu ya Bapak Kemenak ya. Nah, jadi ini tidak akan membuat pusing pengadilan agama ini. Betul nggak Pak? Tidak akan membuat pusing pengadilan agama. Karena saat ini pengadilan agama dibikin pusing karena harus membuat apa? Dispensasi ya Pak ya? Pengadilan negeri ya. Keputusan pengadilan. Otomatis ini kan membuat mereka bingung. Buah si malakama nggak dituruti piye gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah saya dapat informasi di level bawah bahwa anak-anak yang sudah ya monggo Bern Sikumu lewat dulu ini.
Pun nggih. Jadi saya juga dapat kabar bahwa yang namanya pernikahan dini itu terjadi kenapa? Masih ada budaya, Pak. Kalau anak-anaknya belum dipinang, itu ibu bapaknya merasa resah. Merasa resah. Tidak usah di Bojonegoro. Di daerah Madura Pendalungan. Nah, seperti Jember, Bondowoso, tidak usah Madura, ini bicara yang di Jawa saja, Jawa Timur maksudnya. Iya, Madura juga Jawa Timur ya. Artinya yang di daerah Jember, Bondowoso itu yang terjadi, atau bahkan Pasuruan dan beberapa titik-titik lainnya termasuk Probolinggo dan seterusnya. Kalau anak-anaknya belum dilamar, dipinang, itu resah banget, Bu. Walaupun usianya usia lulus MI, kalau saya ini juga penelitian di Sampang, Bu. Kalau sudah lulus MI, dilamar itu merasa bangga ini. Alhamdulillah. Kalau belum dilamar, anakku ini jodohin sopo ya, gitu ya. Akhirnya kalau sudah dilamar, mau tidak mau yang terjadi adalah sang anak laki-laki ini pun dipersilahkan untuk masuk ke rumah. Lah kalau untuk masuk ke rumah mau tidak mau ya harus bersikap tegas yang namanya siapa Pak? Bu? Ya orang tua ya Kementerian Agama. Harus tegas bahwa posisi ini ya harus dinikahkan. Ternyata yang terjadi mereka nikah siri. Karena posisinya menurut hukum negara kan belum diperbolehkan karena di bawah usia dini. Akhirnya banyak persoalan yang akhirnya tumpang tindih dan menjadi benang ruwet lingkaran setan. Nah, yang bingung ini bagian pengadilan ini untuk menentukan bagaimana nasib pengantin ini. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama bergerak untuk bagaimana kita memberikan semangat kepada anak-anak dan orang tua untuk menyiapkan pendidikan 12 tahun itu wajib belajar 12 tahun sehingga kita secara otomatis menggiring supaya mereka pernikahan itu di usia yang pas menurut aturan negara ini. Oke Bapak Ibu sekalian, bagaimana selanjutnya rekomendasinya dari Forum PAUD atas semua riset yang sudah kita temukan di lapangan. Nah akhirnya kita di buku ini, nah Bapak Ibu yang sudah pegang, di buku ini sudah ada bagian riset di dalamnya, hasil riset dan ada rekomendasi. Ada di bagian tengah Bu, di lampiran pertama, monggo silakan di kolom situ ada hasil riset kami dan rekomendasinya. Terus ada yang bertanya, Ibu rekomendasinya kok tidak ada siapa yang dituju, apakah itu gubernur, ataukah itu dinas pendidikan, ataukah itu untuk dinas sosial atau Kemenak. Sengaja kami poloskan tidak pakai siapa yang dituju. Dan di situ juga tidak ada untuk Forum PAUD Kabupaten Kota, enggak ada. Memang sengaja ini supaya ini lebih bebas karena kami kalau menulis nanti bisa jadi ada perubahan kebijakan di lapangan yang awalnya ngurusi bagian ini ternyata tidak diurusi oleh OPD yang lain. Jadi kami tidak mematok ini pekerjaannya siapa dan siapa. Pastilah dari OPD ataupun masyarakat pada umumnya bisa memposisikan sesuai dengan rekomendasi itu. Nah, yang ada di sini demikian Bapak Ibu. Nah, hasil rekomendasi kita untuk riset stunting itu kita siapkan buku saku. Ini buku saku ini adalah buku pegangan bagi pendamping petugas cegah stunting di kabupaten kota sampai ke level bawah. Silakan ini bisa dipakai untuk pemandunya panjenengan. Ini adalah sumbangsih kami Forum PAUD Jawa Timur sebagai mitra strategis pemerintah. Loh, Forum PAUD iki apa saja nih? Forum PAUD itu hanyalah kumpulan para pakar peduli anak. Ini ceritanya begitu. Jadi di situ itu ada akademisi perguruan tinggi mulai dari Unipa ada, dari Unsuri ada, dari UNER ada, dari UNESA ada. Jadi semuanya ada di situ. Nah,
dari Hang Tua, Bu Ave ini dari perguruan tinggi Hang Tua, ada pula dari ini Perbanas Unitomo juga ada. Dan ada lagi dari Dinas Kesehatan masuk di situ, Pak Sarjono, psikolog, ada praktisi juga. Jadi semuanya ada di situ. Organisasi profesi juga masuk. Artinya apa? Bahwa kami mitra strategis ingin menyumbangkan pikiran hasil riset itu berupa buku saku. Sementara buku saku ini kami spesialkan untuk melakukan pendampingan bagi keluarga, yaitu orang tua dan anak yang stunting. Nah, mohon doanya, insya Allah kita akan melanjutkan lagi membuat buku saku bagi para anak-anak muda, remaja, dan calon pengantin. Insya Allah begitu. Mohon nanti masukan arahan dari Bapak Kemenak, kira-kira apa yang bisa kita masukkan begitu ya. Tapi tim kami juga sudah menyiapkan di bagian terakhir, Pak Bapak Kemenak. Di bagian terakhir ini ada form atau kuesioner untuk para remaja dan catin di bagian terakhir sendiri, Pak. Sebelum profil peneliti, ya itu. Jadi itu ada, monggo itu di cross check, kira-kira mungkin ada masukan apa saja, kami siap. Karena kami ingin membantu dari unsur organisasi kemasyarakatan ini dengan penuh semangat. Usianya kami juga semua usia yang sudah lanjut semua, tapi kami memiliki semangat mumpung masih ada usia. Ini bahasanya mumpung masih ada usia, kami ingin mengabdikan diri untuk membantu program nasional, program pemerintah menguatkan masyarakat supaya Indonesia ini memiliki SDM unggul. Kalau SDM unggul pasti Indonesianya maju. Saya pikir itu dari saya. Ya, yang buku saku untuk para catin tadi itu akan kami ikhtiarkan, dan pesan dari rekomendasi ini ada ketambahan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama itu berkenaan dengan pangapunten, saya sangat bersyukur dari Kemenak hadir karena Jawa Timur itu alhamdulillah di sini posisinya memang mayoritas agama Islam. Di situ banyak pondok pesantrennya, dan di Jawa Timur ini termasuk Bojonegoro, jamiah majelis Yasin Tahlil itu juga banyak dan itu rutin. Itu bagi kami adalah sebuah potensi. Begitu pula yang beragama Kristen yang selalu rutin mengadakan kegiatan keagamaan di gerejanya masing-masing. Titipan-titipan tentang perkara stunting ini harus disampaikan. Saya tahu di beberapa tulisan dan juga diskusi-diskusi kami bahwa di gereja ini ada Bu Ave juga yang bisa membantu menyampaikan bahwa di gereja itu juga ada pelajaran bagi anak-anak remaja yang persiapan nikah. Nah, begitu pula di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kan ada ngaji ukut dulu nah misalnya begitu. Jadi ini bagian penting, sisipan-sisipan bagi para dai-daiyah atau para kiai atau para bunyai untuk dimasukkan bahaya stunting itu. Sehingga ada kesiapan secara mental, kesiapan secara pengetahuan, kesiapan secara fisik kehamilan itu harus disampaikan melalui pesantren, melalui jamiah majelis Yasin Tahlil, atau termasuk melalui gereja atau mungkin agama lain. Saya yakin itu juga ada bagian yang juga disampaikan berkenaan dengan pendidikan seks atau sex education gitu. Kalau agama Islam kan pakai ukut dulujen itu. Nah, monggo itu disisip-sisipkan karena ini menjadi sangat penting. Nah, yang berikutnya yang bagian terakhir, alhamdulillah di sini ada forum PAUD, ada Pokja PAUD, ada lembaga pendidikan. Kami ingin menyiapkan riset dan buku berkenaan dengan model cegah stunting melalui satuan PAUD. Jadi kami ingin menulis itu model dan langkah-langkahnya nanti bagaimana. Jadi Bapak Ibu mohon doa restunya karena kami masih ingin bersemangat untuk membantu percepatan cegah stunting di Jawa Timur terutama, maka kami ingin membuat sebuah riset lagi, menulis bahwa ini loh sebetulnya rekomendasi yang harus kita lakukan, karena rata-rata
satuan PAUD itu sebetulnya potensial banget karena di situ ada parenting education. Cuman materi ini opo yang perlu disampaikan, itu seringkali bingung. Nah, dari itu maka yang perlu disiapkan untuk parenting education selain menengok tumbuh kembang anak saat pandemi, ini kan masih pandemi Pak. Nah, kalau orang-orang bilang ini sudah pasca pandemi, semoga ini sudah pasca pandemi. Tapi ternyata masih ada yang kena COVID kan. Nah, artinya ini dalam posisi saat pandemi kami sudah melakukan riset Ibu. Jadi riset kami sudah ada menengok tumbuh kembang anak. Tentu ini sudah 2 tahun ini mengalami hambatan yang mestinya anak-anak ketemu dengan teman-temannya di sekolah, dia bisa terstimulasi tumbuh kembangnya, ternyata tidak dilakukan karena tidak boleh sekolah. Anak-anak tidak bisa ketemu guru yang mestinya gurunya menstimulasi, ternyata guru-guru lewat daring. Ada yang juga tidak punya HP, akhirnya terhambat. Jadi 2 tahun kemarin ini anak-anak mengalami hambatan tumbuh kembang. Itu hasil temuan kami. Maka Bapak Ibu mari kita pulihkan tumbuh kembang anak, selain kita juga fokus ke stunting. Jadi Bapak Ibu itu yang kami pikirkan, yang kami ikhtiarkan saat ini dalam rangka untuk menyiapkan PAUD HI. Ini ceritanya begitu Pak. Jadi dalam rangka untuk menyiapkan PAUD HI, hadirnya dari Bu Bidan, Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dari Dinas Sosial dan Kemenak dan juga yang lainnya, ini adalah bagian daripada proses penguatan PAUD HI. Maka Bapak Ibu ini adalah gerakan nasional, jadi kalau berbicara Bojonegoro adalah bagian daripada Provinsi Jawa Timur, maka mari bersama-sama menguatkan karena kita tidak bisa bekerja parsial, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, enggak bisa Pak. Kami harus bekerja sama. Nah pertanyaannya, apakah Bojonegoro ini sudah melakukan MOU antar UPD itu sih bahasanya Bapak dari Bakorwil kemarin begitu. Nah nanti monggo kami bisa diberi informasi itu supaya kita bisa kerja bareng. Cuman itu bukan ranah saya karena kami hanyalah sebagai tim peneliti dari Forum PAUD Jawa Timur yang ingin membantu menyiapkan apa kira-kira yang dibutuhkan. Begitu Bapak. Nah, salam kagem Ibu Bupati, Ibu Ana Mu'amana. Karena hari ini tidak bisa hadir, kami ingin menyampaikan salam takdim dari kami Forum PAUD Jawa Timur. Semoga beliau bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa menguatkan anak-anak Bojonegoro menjadi anak-anak yang sehat berkualitas. Begitu pula dari yang hadir di sini, dari BKKBN ada dan Dinas Kesehatan ada, kami juga sudah sowan ke BKKBN dengan juga Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan sudah tahun kemarin selalu mendampingi kami, bahkan kami diberi izin untuk mencetak leaflet ini karena di Dinas Kesehatan kehabisan. Terus bagaimana saya bisa mensosialisasikan Bu? Saya bilang, apakah boleh kami menggandakan? Oh boleh, silakan. Jadi atas izin dari Dinas Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya ke BKKBN pun demikian, support dari BKKBN, bahkan BKKBN merasa, wah ternyata jalannya Forum PAUD ini membuat kami ingin semakin bersemangat karena ada bagian mitra masyarakat yang membantu gerakan nasional ini. Jadi kami bertemu dengan Kepala BKKBN Jawa Timur dan insya Allah akan selalu nanti berkomunikasi untuk membicarakan tuntas stunting ini. Nah mengenai Bapeda hari ini tidak tercover, tidak kami undang, jadi mohon maaf kami tidak bermaksud tidak mengundang, tapi ternyata keselip gitu ya, keselip, mestinya Bapeda juga dihadirkan di sini. Saya pikir itu Bapak Ibu, terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah hadir di sini karena kami nanti jam 12:30 juga harus segera bergeser di Desa Sido Bandung sama Kecamatan Balen untuk bertemu dengan keluarga stunting di sana dengan memberikan edukasi dan juga memberikan santunan baik itu dari Daigi maupun dari Basnas. Nah, Basnas ini membantu, alhamdulillah
lengkap dengan susu, sereal, dan sembakonya. Terima kasih untuk semuanya, dan kami memberikan buku ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro atas nama Bunda PAUD atau Ibu Bupati Bojonegoro. Monggo Ibu Wiji pangapunten cindera matanya ada, Bu. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu sudah pegang semuanya, ada yang belum pegang? Sampun nggih? Oke, terima kasih untuk saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh Ibu Afe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi oleh Bu Afe, yaitu sekilas tentang makanan bergizi dari yang mewakili dari Daigi. Kepada Bu Afe, waktu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Irfan, terima kasih sudah hadir. Saya selalu kontak juga dengan beliau. Kemudian yang mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, matur nuwun Bapak sudah memfasilitasi sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan yang sejuk ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kegiatan kami hari ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu. Tahun lalu kami sowan ke Bojonegoro. Barangkali Dr. Luki waktu itu juga ikut di FGJ ya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan stunting ini. Kemudian perlu kami informasikan bahwa setelah kami melaksanakan riset tahun lalu dan hasilnya adalah buku ini, maka barangkali nanti kita akan menindaklanjuti sampai dengan kalau bisa harapannya tadi 2023 akhir tidak ada stunting, bebas stunting. Maka kegiatan yang kami lakukan hari ini bukan saja FGD, kami ingin melihat apakah rencana aksi yang sudah kita buat tahun lalu itu implementasinya sampai di mana. Kemudian permasalahannya apa lagi, nanti kita diskusikan kembali supaya tahun depan bisa kita monitoring lagi gitu. Dan kami juga nanti langsung ke desa di mana terjadi banyak anak dengan stunting. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, kami juga dibantu selain dari Basnas, ada Daigi. Daigi itu adalah Yayasan Duta Amal Insan Gemilang Indonesia. Beliau menyiapkan makanan-makanan dalam bentuk frozen, di mana makanan-makanan bergizi ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kebutuhan gizi anak-anak kita. Untuk itu kita refreshing sejenak bagaimana pentingnya 100 hari pertama, 1000 hari pertama kehidupan. Kita ketahui bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sehat. Kita sering menyebutnya sebagai periode emas, perbaikan gizi dalam program 1000 hari kehidupan. Jadi kalau kita mulai nol, mulai dari hari pertama sampai 9 bulan, perkembangan anaknya seperti apa. Nah, 1000 hari itu sama dengan 24 bulan atau usia 2 tahun. Ini yang diharapkan kita betul-betul memperhatikan asupan gizi dari anak-anak kita.
Tetapi kalau kita bicara stunting, sebenarnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu juga tidak terlepas dari sejak dalam kandungan 9 bulan, sehingga ibu hamil pun harusnya mendapatkan gizi yang baik. Saya lihat untuk program aksi di Bojonegoro itu melebihi nasional ya, karena targetnya 6 kali. Kalau nasional kan 4 kali, ya itu luar biasa. Tepuk tangan dong, mudah-mudahan ini terlaksana. Tentu ini dalam rangka bagaimana asupan gizi ketika anak dalam kandungan. Karena ketika memeriksakan 6 kali selama kehamilan, tentu ketika memeriksakan pasti juga akan diperiksa bagaimana gizinya, kemudian akan mendapatkan tambahan zat besinya, ini yang diharapkan. Sehingga kalau ibu hamil kebutuhan gizinya tercukupi, maka anak yang dilahirkan juga normal dengan berat badan yang tidak rendah ataupun normal. Dan ini sebenarnya rentetannya ke belakang lagi dengan Bapak dari Kemenak ya, karena tadi pernikahan dini diharapkan tidak terjadi. Dan saya juga melihat sasaran kita untuk mencegah stunting itu bukan ketika ibu hamil saja, tetapi ketika masih remaja. Karena remaja juga banyak yang sudah menderita anemi. Maka dari Bapak Dinas Pendidikan, mohon anak-anak SMK juga dipantau untuk kadar hemoglobinnya. Kalau anemi, nanti dia menikah, dia hamil, tentu berisiko anaknya akan menderita stunting. Kemudian umur 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 8 bulan, umur 0 sampai 6 itu tentu kita galakkan untuk ASI eksklusif. Di lapangan seperti kemarin kami sudah turun di Jombang dalam wawancara, banyak ibu-ibu itu yang belum pede. Enggak percaya kalau anak-anak hanya diberi ASI 6 bulan itu cukup. Sehingga ditambahi ya PASI, ya yang lain gitu. Itu masih terjadi. Nah, saya menyampaikan kebetulan anak saya 3 dan mereka mendapatkan susu eksklusif yang betul-betul saya terapkan. 6 bulan itu betul-betul saya tidak tambah apapun dan itu ternyata anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat, jarang sakit dan juga bertumbuh dengan baik. Nah, ini hal-hal yang perlu kita yakinkan kepada masyarakat. ASI kita ini sebenarnya kalau betul-betul eksklusif 0 sampai 6 bulan itu cukup untuk anak kita. Saya sudah membuktikan untuk 3 anak saya dan itu betul ya. Kemudian umur 6 sampai 8 bulan, nah itu memang perlu diberi makanan pendamping ASI. Kemarin dalam wawancara juga ada, sudah 8 bulan nggak dikasih tambahan apa-apa gitu ya. Jadi yang satunya merasa tidak pede, yang satunya kebablasan. Sudah 6 bulan masih ASI saja, tidak ada tambahan makanan yang lain. Nah, ini perlu selalu kita ingatkan, kita galakkan kembali. Kemudian umur 6 sampai 12 bulan, tentu ini sudah mulai kita latih untuk makanan-makanan yang sudah mulai agak keras ataupun lunak. Karena ketika nanti sudah mulai 12 bulan, 24 bulan, dia sudah boleh mencoba makanan-makanan yang dimakan oleh orang tuanya. Ya, jadi itu tahapan-tahapan yang harus kita penuhi selama periode 1000 hari kehidupan pertama ataupun 24 bulan. Adapun
tujuan kenapa tadi sudah disampaikan Daigi ini sebenarnya banyak mensuplai makanan untuk panti-panti asuhan yang memerlukan. Tentu semua tujuan asupan gizi itu adalah terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi ibu hamil dan anak. Ya, ibu hamil itu utamanya karena itu akan berpengaruh. Kalau ibunya kurang, anaknya nanti lahir dengan berbagai macam kelainan. Kemudian yang kedua, menurunkan ibu yang menderita anemia. Makanya tadi dengan ibu-ibu dicek ketika hamil, kontrol HB-nya berapa, mendapatkan tambahan makanan besi, itu juga akan menurunkan anemia. Tambahan tadi satu, remaja kita juga banyak yang anemi. Maka ketika mengajukan pernikahan, selain ada katakanlah pendidikan sebelum menikah, juga ada screening pernikahan, antara lain diperiksa HB-nya. Ya, HB-nya berapa? Kalau anemi ya diberi atau minum obat-obat untuk pentambah zat besinya. Kemudian menurunkan anak dengan berat badan lahir rendah. Karena ketika lahir sudah berat badannya rendah, itu tentu anaknya akan mudah sakit, perawatannya juga akan lebih sulit. Maka ibu hamil yang makanannya tercukupi ketika melahirkan diharapkan berat badannya normal. Kemudian menurunkan anak balita pendek atau stunting maupun anak balita kurus atau wasting. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ayo ini benar-benar kita galakkan supaya ibu-ibu pede bahwa dengan ASI eksklusif kepada anaknya selama 6 bulan, kebutuhan gizinya tercukupi. Sekedar refreshing, pasti Bapak Ibu sudah kenal apa itu karbohidrat ya. Karbohidrat mulai dari yang nasi atau singkong atau olahan-olahan, mie, jagung dan sebagainya. Karbohidrat ini untuk apa ya Bapak Ibu? Sumber energi ya, atau untuk tenaga ya. Untuk tenaga kita itu adalah membutuhkan makanan yang namanya karbohidrat. Kemudian kita juga mengenal yang namanya lemak. Ya, ada kacang-kacangan ya. Kemudian ada keju, ada daging ya, ada telur, itu juga lemak. Kalau lemak untuk apa? Lemak untuk cadangan tenaga ya. Jadi tadi karbohidrat itu kalau makanannya berlebih itu akan disimpan ya menjadi lemak ya. Kayak kita ini simpanannya banyak tapi simpanannya adalah simpanan lemak karena kelebihan energi atau tenaga. Karena kalau minum makan itu kan kita isi bensin dulu loh gitu kan supaya dapat energi. Tetapi kalau kelebihan itu kita akan disimpan menjadi lemak. Nah, ketika dibutuhkan maka lemak itu akan dipecah sehingga akan menjadi energi ya. Jadi lemak itu sebagai cadangan energi. Kalau protein ya, protein untuk apa? Untuk protein untuk apa Bapak Ibu? Perbaikan, untuk pertumbuhan, untuk membangun, itu kita butuh protein. Nah,
Jadi di dalam makanan itu kita harus komposisinya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, sebaiknya karena untuk pertumbuhan protein itu juga sangat penting untuk anak-anak kita ya. Tidak selalu harus daging ya. Biji-bijian juga banyak mengandung protein. Ada yang disebut protein nabati ya, itu dari kacang-kacangan, tidak selalu hewani. Kenapa kalau kekurangan protein pada ibu hamil, tadi kan supaya berat badannya tidak rendah ya, berat badannya normal. Kalau terjadi kekurangan protein pada ibu hamil, beberapa manfaat protein selama kehamilan ya itu untuk pertumbuhan organ dan memperbarui jaringan rusak. Jadi sangat dibutuhkan ibu hamil untuk pembentukan ketika anak dalam kandungan itu sangat membutuhkan. Membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh ibu dan bayi supaya sistem imun tubuh juga bagus, membentuk hormon dan enzim, membantu otot agar berfungsi dengan baik, dan mengangkut oksigen melalui darah. Nah ini, maka protein ini sangat penting. Terutama untuk ibu hamil, untuk pertumbuhannya supaya apa? Ini. Ya. Supaya mulai dari mata, otak ya, mulai otak, mata, paru-paru, jantung, ginjal, otot, usus, semuanya membutuhkan protein untuk pertumbuhannya. Jadi kalau terjadi kelainan ketika lahir, ini banyak faktor, salah satunya tadi kalau asupan gizi tidak sesuai. Kemudian ada juga hal penting, yaitu yang disebut fungsi asam folat untuk perkembangan otak dan saraf, pencegah cacat, pencegah sakit jantung, mencegah keguguran, membentuk sel darah merah, dan pembentukan plasenta. Nah itu terkandung dalam apa? Banyak ini ya, mulai dari telur, ada brokoli, ada pepaya, ada alpukat, ada buah bit, sayur hijau ya. Ini yang juga bagus dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Bagaimana praktek pemberian makanan yang tepat? Yaitu ibu hamil selama 280 hari diharapkan mendapatkan suplemen zat besi atau tablet Fe. Kalau kontrol kan pasti diberi tambahan zat besi. Nah, ibu-ibu suka bilang gini, kalau minum Fe itu kok hawanya mual ya, jadi pengen muntah. Nah, ya bagaimana caranya? Karena itu adalah untuk menambah zat besi ya sebagai bahan pokok pembentukan dari hemoglobin atau Hb tadi. Kemudian suplementasi dari folat ya, asam folat juga biasanya diberikan. Pemberian makanan tambahan ibu hamil, baik itu susu, protein hewani, nabati itu penting seperti yang saya jelaskan untuk pertumbuhan otak dan sebagainya. Kemudian konsumsi makanan bergizi, sayur dan buah. Ini adalah selama hamil pentingnya terpenuhi kebutuhan gizi ibu. Kemudian praktek pemberian makanan yang tepat untuk anak usia 0 sampai 6 bulan atau 180 hari, kita diharapkan promosi ASI eksklusif ya 0 sampai 6 bulan. Kandungannya banyak ya, lemak, gula, protein, kolesterol, vitamin, kekebalan tubuh. Peran orang tua adalah memberi dan memantau pemberian ASI eksklusif. Tentunya
ibu mengkonsumsi makanan bergizi kaya protein, ya, karena bahan baku ASI adalah itu supaya kualitas ASINya juga bagus. Ketika anak sudah mulai usia 7 sampai 28 bulan, itu sudah memerlukan makanan pendamping ASI, ya. Merupakan transisi pemberian makanan. Jadi kalau mulai makanan cair lumat 6 sampai 8 bulan, kemudian makanan lembek lunak semi padat 8 sampai 12 bulan. Ketika sudah 12 bulan sampai 24 bulan itu sudah makanan padat. Tadi apa yang dimakan orang tuanya mulai dikenalkan, mulai ikut makan. Serta dukung terus ibu untuk memberikan ASI sampai anak usia berapa? 2 tahun. Tadi kan sampai 1000 hari kehidupan anak, ya. Jadi ibu diharapkan memberikan ASINya selama 2 tahun. Ini untuk anak usia 2 sampai 27 bulan, promosi menyusui 2 tahun, pemberian makanan pendamping ASI, pemberian obat cacing. Oleh karena itu kenapa anak-anak diharapkan rutin ke posyandu, karena di posyandu setelah ditimbang, dilihat tumbuh kembangnya, akan juga 6 bulan sekali akan mendapatkan obat cacing. Kemudian pemberian kelambu, ya, berinsektisida dan malaria untuk daerah endemis malaria. Sebelahnya ini adalah komposisi dari piramida gizi seimbang. Yang paling banyak memang karbohidrat, ya, kemudian sayur buah, protein, ya, gula, garam, lemak itu secukupnya saja, ya, karena kalau enggak nanti lemaknya ya seperti ini, ya. Lemak itu tidak hanya disimpan, ya, di visceral, di kulit, tetapi banyak juga di organ-organ, itu juga tidak bagus. Ini tentu bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus selalu kita sosialisasikan, baik melalui sekolah PAUD maupun dimanapun harus kita biasakan cuci tangan, ya. Sebenarnya adanya pandemik itu sudah banyak mengajari kita untuk berperilaku hidup sehat. Dari mana-mana harus cuci tangan, harus mandi, harus bersih. Itu sebenarnya kembali lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti tadi disampaikan Bu Dwi, bahwa pembuangan tinja yang tidak baik dapat mengotori permukaan tanah di sekitar jamban, menyebabkan berbagai penyakit baik tipes, abdominalis, disentri, kolera, diare, dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga sosialisasi bahwa pembuatan jamban itu antara jamban dengan sumber air paling tidak minimal jaraknya berapa meter? 10 meter, ya, jangan terlalu dekat nanti terkontaminasi. Kemudian penyediaan air bersih itu juga harus masih menjadi kebutuhan kita. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air untuk minum, masak, mandi, mencuci, ya. Ini harus diupayakan yang baik karena masih banyak yang menggunakan air sungai, ya. Kalau menggunakan air sumur ya tertutup, ya. Kalau sekarang banyak yang pompa, kemarin kita ke lapangan sudah banyak yang pompa. Kemudian harapan kami dengan anak terpenuhi kebutuhan gizinya sejak ibu hamil atau masih dalam konsepsi dalam kandungan, maka diharapkan anak nanti lahir sehat dan kita memberikan makanan yang bergizi di 1000 hari kehidupan pertamanya. Ini harapan kami sehingga kebutuhan gizi anak untuk mencegah stunting sudah kita mulai sejak
ibu hamil ya. Jadi anak sudah terpenuhi gizinya sejak dalam konsepsi atau sejak dalam kandungan ibu. Barangkali itu sekedar refreshing pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan juga bagi anak-anak di 1000 hari kehidupannya supaya dapat mencegah terjadinya stunting. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Kalau tidak ada, barangkali nanti saya langsung masuk ke berikutnya, materi berikutnya. Jadi seperti yang ya, berikutnya seperti yang saya sampaikan, bagaimana buku saku sebagai pendampingan keluarga dengan anak stunting ini digunakan. Jadi kalau kita lihat bahwa buku ini adalah merupakan hasil dari riset tahun lalu yang kemudian juga sempat kita lakukan FGD di sini dari 4 kabupaten kota di Jawa Timur yang merupakan lokus terjadinya stunting. Maka di bagian depan itu adalah berisi tentang referensi-referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian tengah adalah hasil riset. Nah, kalau kita lihat, saya rasa stunting itu apa, Nje? Bagaimana? Ya, kita menyamakan persepsi saja. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama kronis, mulai sejak konsepsi, makanya tadi kita siapkan mulai konsepsinya, atau 1000 hari kehidupan pertama hingga kelahiran, sehingga tubuh anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Nah, kita tahu kadang-kadang kalau kita lihat kayak anak-anak biasa, tetapi setelah kita tanya umurnya berapa, oh umurnya sudah 10 tahun, tapi dia masih tetap pendek seperti anak usia 4 tahun, misalnya seperti itu ya, kita bisa melihat dari sana. Ini beberapa hasil FGD tentang stunting, ini di Bondowoso saya tidak akan bahas. Ini di Jember, ya. Ini di Jombang. Nah, ini di Kabupaten Bojonegoro. Atau kalau di buku di sini ibu-ibu bisa lihat di halaman 26, ya. Kita hasil diskusi kita kemarin, makanan balita yang kurang, masih banyak perokok di dalam rumah, balita sering sakit, pola asuh yang kurang tepat ya, halaman 26 bisa dilihat, di sini disebutkan ya. Kemudian sanitasi kurang baik, ada kandang hewan di dalam rumah ya. Kemudian berat badan yang kurang dari anak-anak. Nah, dari hasil kami melakukan riset, maka sebenarnya kalau kita lihat penyebab dari stunting itu ada mulai dari infeksi kronis, ada gangguan hormonal, kurang gizi kronis sejak 1000 hari kehidupan pertama, faktor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah sehingga tadi masih banyak budaya yang juga berpengaruh, bapak yang utama kan gitu ya makanannya misalnya. Kemudian makan di kita itu pola asuh juga pandangan tekan makan. Selama ini kalau makan itu yang penting apa? Kenyang.
tidak melihat apakah makan itu ada proteinnya, apa ada lemaknya, atau ada mineralnya kan gitu. Pokoknya kenyang, aku wis mangan gitu. Padahal makannya nasi dengan kerupuk, dengan kecap, dengan kuah bakso. Nah, sehingga hanya karbohidrat, sedangkan protein dan lemaknya tidak terpenuhi. Kemudian cacingan, ya. Maka kalau anak-anak kontrol rutin ke posyandu pasti akan mendapatkan obat cacing. Kemudian sanitasi lingkungan yang kurang bersih, baik air itu pasti akan berpengaruh. Jamban juga belum semua punya jamban. Kemudian pemberian ASI, ya, akses air bersih, ini yang salah satu yang menyebabkan terjadinya stunting. Sehingga dampaknya tentu pertumbuhan fisik, perkembangan otaknya terganggu, metabolisme terganggu, penurunan kemampuan kognitif atau berpikir, penurunan kekebalan tubuh, imunitas, sehingga anak muda sakit. Dari hasil survei lapangan FGD yang kami lakukan tahun lalu, melihat jurnal-jurnal ilmiah yang terbit terakhir, dokumentasi daerah, kebijakan nasional, maka Forum PAUD merekapitulasi dan menganalisa data dengan hasil analisis tadi. Personal hygiene yang masih kurang, kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehatnya, ya, cuci tangan belum membudaya, penyediaan air bersih yang kurang, sarana jamban keluarga, PHBS, air minum bersih terbatas, pemahaman gizi orang tua juga masih kurang, gaya hidup, faktor ekonomi, pemahaman tadi perjodohan, ya, kalau belum dilamar sudah lulus SMP orang tuanya, waduh anakku jadi perawan tua ini gitu, padahal harus disosialisasikan sesuai undang-undang harus 19 tahun dulu, maka sekolah dulu 12 tahun sekolah, kegiatan dulu, nah ini kan harus disosialisasikan, dan faktor pendidikan. Dari analisa data maka beberapa rekomendasi yang kami berikan, peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesadaran gaya hidup sehat, tadi seperti diceritakan, kita memang nyata di lapangan, anaknya stunting tapi pakai kalung, pakai gelang, itu kan gaya hidup, ya. Termasuk tadi lebih penting membeli barang-barang fisik daripada makanan untuk anak, padahal itu aset, ya, harusnya. Pengadaan semi jaga, CSR untuk air bersih, peningkatan kesadaran gizi seimbang dan pola asuh bersama, ini yang harus kita sosialisasikan. Dibutuhkan lapangan pekerjaan baru, modal usaha, dan pembekalan keterampilan, supaya yang remaja-remaja itu nggak cepat pengen nikah, ada pekerjaan, ada keterampilan, nanti penghasilannya juga ada. Mencegah pernikahan dini, wajib belajar 12 tahun, dan beri aktivitas produktif untuk generasi muda. Kalau saya lihat rencana aksi di Kabupaten Bojonegoro ini di halaman 39 itu sudah sangat bagus dan komprehensif. Oleh karena itu nanti pada FGD setelah ini kita ingin tahu bagaimana implementasi yang sudah dibuat, yang direncanakan di halaman 39 ini, pelaksanaannya seperti apa, kalau ada kendala-kendalanya di mana, supaya program ini terlaksana dengan baik. Jadi nanti kelanjutan dari kegiatan ini adalah diskusi, sudah sejauh mana, apakah masing-masing OPD sudah ada MOU sehingga saling terintegrasi untuk melaksanakan apa yang hasil FGD yang dulu sudah pernah kita diskusikan tahun lalu. Nih
Rencana aksi Forum PAUD, kalau halaman 39 itu adalah rencana aksi untuk Kabupaten Bojonegoro, maka kalau secara umum ini yang ingin kita laksanakan. Rencana aksi Forum PAUD yang pertama adalah deteksi dan pendataan balita stunting. Tentu melalui bagaimana setiap kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa mampu mendeteksi dan mendata balita stunting supaya segera bisa kita tindak lanjuti, kita tangani masalah ini. Tempat deteksi stunting pada anak balita itu di mana? Bukan hanya di Posyandu, barangkali di sini hadir penyelenggara pendidikan PAUD. Di tempat pendidikan PAUD pun bisa dilakukan deteksi terjadinya anak stunting. Jadi tidak terbatas pada fasilitas kesehatan. Tentu tenaga kesehatan penanganan stunting itu ada di Posyandu, Polindes, Ponkesdes, Puskesmas, pembantu Puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian ada deteksi stunting, ini kita buatkan, sudah ada indikatornya, ini lebih disosialisasikan, penata laksanaan kasus stunting sesuai gradasinya. Tadi kalau tadi saya nggak salah dengar, yang bebas stunting untuk tingkat sedang dan ringan ya. Nah, karena kalau yang berat kan butuh waktu yang lebih lama. Nah, ini gradasi ini juga harus kita identifikasi sampai di sana. Kemudian pendampingan keluarga risiko stunting. Seperti kami nanti siang ini datang ke sana itu dalam rangka untuk kita dampingi. Sebenarnya kan yang sudah didampingi oleh para kader, para Bunda PAUD di kelurahan. Nah, kami menengok ke sana tentu dengan ada bantuan dari Hidai maupun dari Basnas yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian pendampingan calon pengantin ya. Calon pengantin selain kita beri edukasi bagaimana untuk menjadi ibu yang baik, tapi dia juga harus ada screening tentang HB-nya. Karena kalau kelihatannya sehat-sehat aja, cuman sering pusing-pusing, ternyata HB-nya rendah, maka diberi tambahan obat-obat penambah darah, supaya ketika nanti hamil, dia siap untuk memberikan suplai oksigen, suplai nutrisi gizi yang baik untuk anak yang dikandung. Audit kasus stunting dan pencegahan stunting melalui PAUD seperti yang tadi kami sampaikan. Intervensi penurunan stunting itu bukan hanya satu ya, tetapi kita melihat intervensi spesifik, sensitif, evaluasi intervensi, maupun intervensi perilaku. Barangkali itu sebagai awal membuka FGD kita pada siang hari ini. Jadi dari apa yang sudah direncanakan oleh Kabupaten Bojonegoro tahun lalu melalui rencana aksi maupun strategi yang sudah dituliskan di halaman 39 sampai 40 ini untuk kami tindak lanjuti sudah sejauh mana rencana aksi ini terlaksana dan kendalanya apa kalau ada hambatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua dapat membantu mendampingi anak-anak stunting sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dan juga harapan Ibu Bupati 2023 akhir untuk anak stunting yang sedang dan ringan sudah 0 atau bebas dari stunting. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami memang kalau memang ada yang perlu ditanyakan berkenaan dengan implementasi daripada buku saku ini, monggo kalau mau ditanyakan.
Nah, saat ini apakah ada yang mau tanya tentang buku saku ini? Oke, silakan. Nah, saya berharap Bapak Ibu nanti selain berbicara tentang menanyakan tentang buku saku, bisa menyampaikan tentang apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, pengalamannya sebagai tim petugas cegah stunting. Monggo Bu Ning minta tolong mic-nya bisa diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya nama Fajar Hidayah dari Pak Fajar Hidayah, pengawas TK Kecamatan Balen. Baik Bu, ini saya akan menyampaikan untuk lembaga PAUD, alhamdulillah dalam masalah makanan tambahan itu dari Dinas Pendidikan sudah diberikan melalui BOP, yang mana 1 tahun berapa kali Bu? 2 kali ya turunnya itu BOP. Lah setelah kita tinjau memantau di lapangan bahwa untuk lembaga yang ada di daerah-daerah ini, kecuali yang TK yang sudah mendapatkan pamer Bu, untuk makanan tambahannya itu 1 minggu sekali. Namun kalau di daerah saya menemui 1 bulan sekali. Nah, itu pun juga mendapatkan bantuan BOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemudian bahwa guru sudah profesional menyampaikan bahwa makanan sehat itu seperti ini itu ya Bu. Bagaimana Bu tantangan yang ada di Satuan PAUD itu setelah kita memberikan wawasan terhadap parentingnya, kemudian di pihak keluarganya itu tidak memperdulikan anak. Ini ada setelah di lembaga itu memberikan itu ya Bu, makanan bergizi, vitamin seperti ini. Lah itu menu-menu makanan yang sehat, karena ruang UKS juga dimiliki ruang kesehatan ya Bu. Kemudian di lapangan keluarga, di sisi keluarga itu ibunya ada yang bekerja menjadi buruh. Lah anak tersebut dia tidak mau makan nasi, bahwa sudah dianjurkan oleh ibu gurunya sampai ke rumahnya, sudah mengambil tindakan di rumahnya bahwa ibu tidak boleh anaknya itu sampai melupakan makanan nasi atau sayur, protein, vitamin. Lah itu katanya ibunya menjawab begini, Ibu, ini anak saya tidak mau makan nasi sejak kecil. Nah ini Bu ya, ini yang dia mau nih makanannya adalah minta sosis. Ya, setelah setiap harinya dia memberikan makanan karena tidak mau makan nasi, dia memberikan makanan yang hobinya anak makan sosis, kesukaannya. Kemudian orang itu punya beban untuk menafkahi anak tersebut. Dia bekerja di buruh Bu, buruh dalam arti pabrik apa itu. Lah dia dititipkan oleh mbahnya, neneknya. Setelah itu anak itu tidak mau diberi nasi, padahal mbahnya itu berusaha untuk menanak nasi, ceplok telur, itu yang mau Bu, tapi dia tidak menyukai itu. Terpaksa orang tua itu membelikan sosis itu. Setelah membelikan sosis itu ternyata dia diem. Ya Bu, enggak nangis. Lah karena orang tua ini punya tanggung jawab bahwa ini harus untuk anaknya, untuk sekolah, untuk lah ini dia merasa nyaman saja, wong anak sudah diberikan sosis tadi, sudah disiapin, ya itu sudah makan. Jadi sehari itu ya makanannya itu. Mohon Ibu
Ini petunjuknya bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, kendala di lapangan. Makasih Bu. Ini kalau perkara yang satu ini adalah bagian daripada sebuah kebiasaan Ibu. Jadi pola asuh. Jadi anak kita mau makan apa, anak kita mau makan daun karena dibiasakan daun. Bu. Ya Pak. Anak ini biasa hidup di hutan, biasa daun ya daun. Anak ini di tengah kota, biasa pentol ya pentol akhirnya. Nah, jadi semua tergantung dari orang tuanya. Tergantung dari orang tuanya. Anak terbiasa makan ciki, ya ciki yang dimakan. Anak terbiasa ngaji, ya ngaji dia. Anak terbiasa nyanyi dangdutan, ya nyanyi dangdutan. Nah, semua tergantung dari lingkungannya, tergantung dari kebiasaan orang tuanya. Maka Ibu, terima kasih Ibu pengawas sudah datang di sini memberikan masukan kepada kami dan juga memberikan informasi. Ibu, saya mohon kami Forum PAUD selalu menyampaikan kepada Satuan PAUD untuk lagi-lagi bahwa anak ini menjadi fase fondasi Bu. Kalau di kurikulum Merdeka itu anak-anak ini adalah fase fondasi. Karena fase fondasi inilah maka perhatian orang tua harus spesial. Ya, kebiasaan kemandirian itu mulai sejak bayi. Sehingga pada waktu masuk PAUD, anak-anak sudah tidak nangis lagi. Nah, kebiasaan makan pun itu harus mulai sejak dia di dalam kandungan sampai dia keluar, karena ada yang anak mulai usia lahir sampai berapa tahun itu, berapa bulan kemarin Bu Ave, itu hanya ASI saja. Padahal kita memberikan semangat untuk memberi ASI itu 6 bulan, murni ASI, setelah itu ada tambahan. Ini kebablas mungkin sampai karena males orang tuanya, akhirnya sampai bablas 1 tahun gak dikei makan tambahan lagi, kan kasihan anaknya begitu Bu. Nah lebih parah lagi dikasih vitsin karena selalu makan ciki, wah ini tambah lebih parah. Bapak Ibu sangat rawan anak-anak diberi makanan yang berbahaya karena tentu ada masalah radang tenggorokan, terus ada masalah kanker dan seterusnya. Saya pikir mungkin Bu Ave mau menyampaikan tambahan. Ya. Ya baik, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Fajar sudah memberikan memang kasus-kasus kasuistik ya di lapangan. Nah biasanya anak-anak ketika sudah mulai sekolah PAUD itu bagaimana kita menunjukkan kebersamaan ya, makanya kan ada makan bareng, temennya makan nasi, ini lauknya apa, itu memang diharapkan melalui temennya yang lain makannya ternyata kok beda ya, tidak seperti saya, tetapi makanya dengan membawa nasi atau diberi makanan tambahan yang dimakan di bareng-bareng di PAUD itu sebenarnya secara tidak langsung akan merubah perilaku dari anak tersebut. Barangkali itu yang harus mulai kalau di sekolah, ayo nak makannya ini cobain, ini coba punyanya temennya ya boleh, kadang-kadang kan seperti itu. Nah termasuk tadi masalah yang di daerah makan tadi tambahannya hanya 1 bulan sekali. Nah sebenarnya untuk di sekolah PAUD bagaimana kita juga melibatkan partisipasi orang tua ya, di mana membawa makanannya dari bekal dari rumah sendiri, tetapi makannya yang bareng-bareng yuk gitu, karena anak itu sebenarnya tanggung jawab orang tua juga, sedangkan guru itu memfasilitasi, ayo bareng-bareng kita makan bersama. Nah di dalam makan bersama sebenarnya ada juga proses untuk sosialisasi dan juga saling berbagi. Kadang-kadang kalau dulu itu anak bawa bekal, kok bekalmu apik sih ikine piye. Nah ayo nyoba. Nah, dari faktor ekonomi keluarga kan tidak sama ya Bu ya. Nah itu makanya bagaimana kita dengan keluarga. Jadi tujuannya itu bukan justru mengajari anak juga ya.
kita bisa bersyukur kamu bisa makan ini, temanmu tidak setiap waktu bisa makan enak. Nah, ayo berbagi. Sebenarnya kan sangat syarat dengan pendidikan moral kepada anak-anak kita ya Bu. Jadi memang melalui edukasi parenting, melalui makan bersama, melalui membawa bekal, di mana bekal itu kadang-kadang ayo dibagi gantian, sekarang siapa, kadang-kadang gitu. Kemudian kebetulan anak saya dulu juga sering gitu, "Mah, ininya katanya punyanya mama, kita enak mah." Gitu. Wah, iya ya, yuk kita bikinnya agak banyak. Itu juga sambil mengajari anak untuk belajar berbagi. Itu juga apa ya? Makanya mungkin guru-guru PAUD itu juga harus lebih kreatif ya Bu Dwi. Nah, itu pakarnya sebenarnya bagaimana untuk membiasakan tadi setiap langkah gerak itu dilandasi tadi untuk mengisi moralitas anak dengan semangat berbagi, semangat menghargai temannya, semangat mensyukuri bahwa memang ada perbedaan antara anak yang satu, ada yang lain, faktor ekonomi yang lebih mampu harus merasa bersyukur, bagaimana kita berbagi untuk anak yang kurang mampu. Nah, moralitas ini yang sebenarnya harus ditumbuhkan supaya nantinya anak tadi bisa tidak sendiri, aku kok beda dewe ya, kan pasti ingin seperti yang lain. Barangkali itu Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih tambahannya Bu Afe. Jadi Ibu ada tindakan preventif. Jadi sifatnya membiasakan sejak awal untuk tidak makan makanan yang berbahaya. Nah, kalau Bu Afi tadi memberikan masukan pada saat sudah terjadi, nah, apa yang harus dilakukan dengan cara itu tadi, dengan cara makan bersama, dengan perbedaan makanan loh. Saya begini, mereka kok, nah, berarti mereka dia mikir, oh ternyata itu enak mungkin. Nah, akhirnya anak-anak akan meniru. Ibu-ibu, itu bagian daripada diskusi kami. Adakah yang mau ingin menyampaikan lagi dari unsur lain, ibu-ibu? Semuanya PAUD ya? Oh, dari kecamatan, kelurahan. Mungkin mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zainal Arifin, di Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Jadi untuk masalah nikah menikah ini sebenarnya ada seksi tersendiri Bu. Tapi saya pernah menjadi PLT-nya selama 2 bulan. Jadi untuk masalah pernikahan ini memang mendapat perhatian khusus dari negara karena satu itu adalah untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Terutama pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti kita memiliki generasi yang kompetitif, generasi yang penuh inovasi, dan generasi yang mampu membawa daya saing bangsa kita. Kemudian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui program BINWIN Bu. Jadi BINWIN itu adalah bimbingan perkawinan yang dipersiapkan untuk calon-calon pengantin akan menyiapkan dibutuhkan sebuah kesiapan mental, kesiapan ekonomi, kesiapan sesuatu yang luas, sangat luas tentunya. Karena catatan di Pengadilan Agama pada detik ini ada 1.670 yang melaksanakan perceraian Januari sampai Juli. Nah, sedangkan catatan di kami dalam 1 tahun itu kalau merujuk tahun yang kemarin adalah 4.200. Bayangkan hampir separuh yang mendaftarkan pernikahan, hampir separuhnya yang melakukan perceraian. Nah, ini juga sudah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama karena nanti tentunya memiliki dampak yang cukup luas bagi anak-anak dan lain sebagainya. Di dalam BINWIN yang kami lakukan itu memakai anggaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang memang dibayarkan oleh calon pengantin untuk dibayarkan di bank dan dikembalikan untuk salah satunya adalah BINWIN itu tadi. Jadi itu adalah hak dari calon pengantin, yang satu mendapat kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari kami karena kami memiliki KUA Pusaka Bu sebagai pusat layanan keagamaan yang salah satunya adalah juga kesejahteraan keluarga. Itu bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan, bagaimana tata caranya
reproduksi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian dengan BKKBN, kemudian dengan dari selama ini ada tiga dinas itu yang kami gandeng untuk sama-sama membantu para calon pengantin menyiapkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tentunya. Tetapi itu hanya kami lakukan selama 2 hari. Hanya selama 2 hari. Kalau di Malaysia itu 3 bulan, Bu. Ada lulus dan tidak lulus. Kalau di Arab Saudi lebih ngeri lagi. Hampir 1 tahun pembimbingannya itu. Jadi kalau di Indonesia itu modal cinta saja sudah cukup, Bu. 2 hari dan tidak usah lulus gak lulus. Yang penting ikut, hadir, mendengarkan, tidur, dapat fasilitas, dapat sertifikat, boleh menikah. Nah, itu di Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama bagaimana untuk memikirkan upaya yang lebih jauh ke depan untuk generasi-generasi yang akan datang. Kemudian tentang masalah pernikahan dini. Kalau pernikahan dini, data di kami itu kalau dinikahkan itu tentunya sudah mendapatkan catatan dari pengadilan agama dan menjadi filosofi yang cukup luar biasa di Bojonegoro ini, Bu. Ada namanya itu tradisi malam songo. Nah, malam songo itu misalkan pengantin kurang 1 hari, 2 hari kan tidak dapat kami nikahkan. Tetapi masyarakat kan menuntut karena itu adalah hari yang baik bagi mereka, maka harus dinikahkan. Jadi meskipun kurang 1 atau 2 hari, kan tetap harus ke pengadilan. Nah, setelah mendapatkan pengadilan, rekomendasi dari pengadilan, baru bisa kami catatkan kami nikahkan. Itu dalam tanda kutip juga kenapa data yang ada di pengadilan dengan data di Kementerian Agama lebih rendah di Kementerian Agama karena belum tentu yang mendapatkan surat rekomendasi dari pengadilan bisa kami nikahkan. Nah, maka datanya itu tidak sama. Itu ada benarnya dan tidak ada masalah bagi kami. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dulu, kalau yang perempuan itu berusia minimal 16 tahun dan yang laki-laki minimal 19 tahun dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa yang laki-laki maupun perempuan adalah usianya minimal 19 tahun. Nah, ini itu Pak Rasmadi, meskipun saya bidang pendidikan pondok pesantren tapi masalah nikah-menikah juga ahlinya saya. Jadi itu, Bu, senior saya dari UINSA. Karena kalau bahasa Al-Qur'annya fasih saya juga sungkan, Bu. Karena saya ada di daerah hanya mampu berbuat seperti itu. Dan sebagai upaya kami di kemarin juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sudah tentu. Maka ketika Pak Rasmadi saya tadi ada acara, saya sudah menugaskan Mbak Ike sebenarnya. Saya ditelepon Pak Rasmadi kok gak enak. Saya ditelepon sahabat saya, ini berarti ada sesuatu yang luar biasa. Jadwal saya juga ngimami, Bu, hari ini, tapi saya tunda untuk kegiatan hari ini dalam upaya membangun generasi muda yang luar biasa nanti. Jadi demikian, Bu, yang bisa saya sampaikan di Kementerian Agama adalah seperti itu karena banyak yang kami urusi. Demikian juga untuk haji, kemudian masjid, pondok pesantren, pendidikan formal maupun non formal, dan dari dinas sosial, Bu, di KIP itu Kementerian Agama juga banyak. Jadi bukan hanya di dinas pendidikan, siswa-siswa itu dari kami juga banyak, dan dari pondok pesantren tentunya ada juga yang namanya LKSAA itu semuanya di pondok pesantren, dan itu ada di wilayah binaan seksi PD Pontren. Sebagai gambaran, Bu, kami memiliki pondok pesantren 340 pondok pesantren. Dan juga sudah kerjasama titipannya dari Wakil Presiden, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Poskestren, dengan Dinas Sosial, dengan DP3A tentang kekerasan seksual. Bahkan kemarin kami sosialisasi di tingkat pondok pesantren tentang kekerasan seksual pada anak di lingkungan pondok pesantren. Bukan berarti di pondok pesantren banyak kekerasan seksual, tidak. Tapi pencegahan bagaimana supaya jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan verbal maupun sosial maupun kekerasan-kekerasan yang lain di lingkungan pondok pesantren. Demikian, Bu, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena yang saya lihat di sini saya yang paling muda, Bu. Jadi kalau kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi mikir, berarti aku tuwek ya. Oke, Bapak
Pak Kiai ini dari Kemenaknya. Nah, pangapunten Pak Zainal, yang jelas bertemunya kita di sini adalah bagian terpenting untuk kita bersinergi. Nah, saya yakin dari setiap kata, setiap kalimat yang kita sampaikan, kami berharap bahwa ini bagian terpenting yang harus kita tindak lanjuti kalau memang itu ada yang belum dilakukan gitu. Karena kita sangat berharap besar dari Kemenak karena banyak pesantrennya dan juga ada anak-anak yang madrasah aliyah yang mereka siap untuk menikah gitu ya setelah dia lulus, maka ini penting untuk dilakukan sosialisasi, penguatan, perubahan mindset begitu. Karena Jam'iyah Yasin Tahlil juga selalu ada yang rutin di setiap hari, buh Kemisan, buh Rebuan, buh Jumatan, nah itu kan selalu ada. Maka selipan-selipan dakwah tentang selain juga tentang pelecehan seksual ataupun tumbuh kembang anak ataupun berkenaan dengan terutama stunting kali ini, mungkin itu juga menjadi selipan menurut kami. Mohon izin itu memberikan masukan untuk itu gitu, karena hadirnya Kemenak ini menjadi pelengkap utama, saya nggak mengatakan pelengkap penderitaan pelengkap utama untuk gerakan nasional untuk cegah stunting ini. Ada di sini Dinas Kesehatan, ada pula DP3AK, ada BKKBN, ada Dinas Sosial, tapi Kemenak ini menjadi tonggak yang harus juga maju di depan untuk menguatkan bagian terpenting di sisi pesantrennya, di sisi madrasah aliyahnya, di sisi majelis taklimnya. Saya pikir itu Pak, mungkin pertemuan para FKUB ya, ada FKUB kan Pak di sini. Nah mungkin selipan-selipan itu, karena kalau bicara FKUB tentu bicara agama Islam, agama Kristen dan agama yang lainnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mungkin itu ada selipan berkenaan itu, karena saran kami gerakan ini juga menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab mitra-mitranya seperti Forum PAUD, FKUB dan mungkin Muslimat, Aisyah dan seterusnya, termasuk Fatayat ya atau Nasihatul Aisyah. Saya pikir itu termasuk juga tentu PKK ya. Jadi ini menjadi bagian yang selalu kita kuatkan bersama. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya ya Ibu silakan dari Satuan PAUD ya Bu ya. Okay. Dari Dinsos kami melaksanakan lomba mungkin penilaian terakhir untuk membuat video pendek dengan materi penurunan stunting oleh SDM PKH. Nah ini akan kami umumkan di saat rakor PKH nantinya. Biasanya rakor PKH kami masih naik nota dinas ke Ibu Bupati, dihadiri Ibu Bupati. Di situ nanti akan kami umumkan pemenangnya. Nah rakor ini nota dinas kami nanti tanggal 24 Agustus. Jadi yang sedang kami laksanakan itu untuk materi yang stuntingnya. Jadi dengan video pendek mungkin bisa mengena. Terima kasih. Matur nuwun Ibu, informasi yang luar biasa. Ada gerakan-gerakan yang lebih produktif. Ada yang mau sampaikan? Mau nambahin aja Ibu. Ya. Di sini desa itu kan sudah sama dengan dari dinas kesehatan, cuma menambahi aja di sini harusnya ada kelas nenek. Karena apa? Kelas nenek itu terkadang ibu-ibu kita itu kan tidak boleh makan yang kayak telur, kayak seperti itu, kan suruh tarak ya, seperti itu kan juga. Kalau kita menyusui, kalau kita disuruh tarak kan juga tidak bagus untuk pertumbuhan anak, itu kan juga menyebabkan stunting. Jadi di sini memerlukan kelas nenek. Jadi penyuluhan ke nenek-neneknya, ya seperti itu. Karena intinya nenek orang Jawa itu tarak itu Ibu. Sebetulnya nenek ini usia berapa ya Bu ya? Ya kita juga sudah nenek. Jadi kalau sekarang nenek sekarang ini mestinya lebih paham ya. Karena kalau nenek yang pada masa yang kemarin mungkin tidak tahu.
Lah nenek yang sekarang perasaan kita juga sudah hampir nenek ya. Oh masih ada. Ya di masyarakat kan di desa Ibu. Kalau di sini kan Soalnya zaman saya Bu, waktu saya ke Manten Anyar begitu, terus punya anak pertama, bahasa itu muncul. Ojo mangan bandeng kok ngarai gatel perutmu, iki opo bandeng gak oleh dipangan. Artinya itu ikan untuk si bayi yang ada dalam kandungan kok tambah gak boleh. Yang namanya saya orang kota Bu, tak terasa yang bandeng itu enak. Dan ini kepentingan untuk sang bayi, jadi saya makan. Nah waktu itu saya masih muda, sekarang saya mendekati nenek Bu. Nah artinya berarti pemikiran itu mestinya sudah berubah, ternyata masih ada ya? masih ada kalau di desa seperti itu. Kadang kita sampai kesulitan kalau sudah melahirkan, itu juga masih seperti itu, nggak boleh makan yang telur ya, ikan-ikan yang membuat lagi-lagi peranan satuan PAUD, peranan majelis taklim, peranan para kiai itu memang harus menyampaikan hal-hal yang budaya-budaya yang ini kurang tepat itu mungkin bisa dijadikan selipan-selipan begitu. Makanya ke desa membuat gerakan ya penyuluhan ke ibu remaja sama nenek itu dan neneknya. Itu aja. Makasih. Ono kelas nih. Yes. Sampun nggih, ibu-ibu sekarang sudah menunjukkan pukul 12:22. Pangapunten itu sudah waktunya melampaui jauh padahal kita harus segera datang ke desa Sido Bandung sama Balen. Jadi Sido Bandung Kecamatan Balen ya. Aduh, desa Sido Bandung Kecamatan Balen. Jadi terima kasih atas rawuhnya ibu-ibu, insya Allah ini bagian daripada amal ibadah kita. Nah semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk berbuat baik, untuk mengabdikan diri pada negeri ini melalui peningkatan kualitas anak usia dini kita. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Foto bersama. Saya tutup untuk sementara waktu saya, nanti kita foto bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,